Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Fakih Maulana. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang pembelajaran media menggunakan digital, yaitu WordWall. Saya mempunyai NIM 224110403101. Langsung saja, ini saya langsung membuat materi menggunakan WordWall. Teman-teman bisa cari di Google ya teman-teman, klik aja WordWall. Ketika udah langsung klik, tunggu sebentar, ini sedang proses. Oke, kita langsung create activity. Kita cari ini, cari yang kuis pertunjukan. Ketika udah ketemu, klik. Nah, ketika udah, langsung buat judulnya apa. Teman-teman sini bebas mau bikin tentang mungkin perjalanan, tentang bertamasya, tentang apapun yang teman-teman ingin bikin di video atau mungkin media pembelajaran tersebut. Setelah sudah, ya sambil nunggu ya teman-teman, karena ini saya membuatnya dengan manual, mohon maaf, di HP. Lalu ketika udah membuat judul, langsung teman-teman membikin soalnya. Nah, karena di sini saya ingin membuat media pembelajaran berbahasa Arab dengan menggunakan kuis pertunjukan WordWall, maka saya di sini menggunakan bahasa Arab ya teman-teman ya, tidak menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin dan lain sebagainya, tidak. Saya di sini menggunakan bahasa Arab. Ya, sambil menunggu mungkin teman-teman bisa coba juga mencoba untuk membuat soalnya langsung. Ya, perlu teman-teman ketahui, WordWall ini suatu web yang berisi tentang kayak pembuatan berbagai jenis kuis interaktif, agar apa yang teman-teman nanti sampaikan ke murid atau mungkin ke peserta didik teman-teman itu dapat tersampaikan dengan baik dan mungkin lebih menarik, dan anak-anak lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran yang dibawakan oleh teman-teman sendiri. Mungkin monggo teman-teman dicoba bersama-sama sambil menunggu ya, karena ini saya menggunakannya dengan manual, pastinya cukup ya lama, mohon maaf. Dimulai dari pembuatan soal nih, soal yang mana nih, terserah teman-teman mau soalnya panjang, pendek maupun beragam isinya, terserah. Yang penting apa yang teman-teman ingin sampaikan, apa yang teman-teman ingin utarakan, bisa teman-teman tumpahkan di soal tersebut, agar apa yang nanti teman-teman ingin sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh para peserta didik tersebut. Sini ada banyak sekali mungkin kalau teman-teman pas buka di WordWall, mungkin teman-teman banyak melihat kayak beberapa pilihan tentang kuis-kuis yang ingin dijelajahi. Mungkin karena saya di sini lebih memilih ke kuis pertunjukan, karena di sini saya ingin menyampaikan pembelajaran untuk maharah qiraah teman-teman.
menggunakan media pembelajaran word wall, yang mana saya lebih mengerucut ke pilihan kuis pertunjukan. Mungkin sambil saya terangkan ya teman-teman, manfaat dari word wall sendiri itu untuk pembelajaran qiraah. Pertama tuh word wall itu sangat bisa menunjang untuk adanya pembelajaran interaktif atau adanya pembelajaran dua arah, yang mana guru bisa menyampaikan ya dengan leluasa di depan para murid, yang nantinya murid pun dapat antusias. Karena apa? Karena murid akan disuguhkan dengan nuansa yang berbeda dengan ditampilkan di depan layar, yang mana di murid-murid mungkin bisa langsung ikut bermain menggunakan media digital tersebut. Lalu pastinya manfaatnya tuh ada lagi selain itu tadi, ada feedback langsung untuk para peserta didik ketika mereka mendapatkan pembelajaran langsung menggunakan media pembelajaran word wall, yaitu kuis pertunjukan. Mereka akan lebih antusias, lebih senang dan lebih gembira, bahkan gembira ria, karena metode ini atau media ini tidak semacam baru gak lama sekali sih, tapi baru dan sangat mudah digunakan dan diaplikasikan. Lalu yang ketiga ada aksesibilitas. Nah, pembuatan word wall ini mudah teman-teman didapatkan, diakses di HP teman-teman, Android teman-teman. Ketika teman-teman pengen mencoba langsung membuat media pembelajaran menggunakan word wall, terkhusus menggunakan kuis pertunjukan. Lalu ketika teman-teman sudah mempraktekannya, jangan lupa teman-teman analisis kembali, mungkin mengevaluasi kembali terkait apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran awal yang ingin teman-teman sampaikan kepada murid-murid. Apakah dengan menggunakan media ini para murid-murid dapat merasakan kesenangan dan feedback yang bagus dan cukup mudah dipahami oleh para murid-murid untuk mendapatkan atau memahami materi yang teman-teman pengajar sampaikan di depan kelas. Jikalau para murid-murid kok merasa tidak puas dan tidak senang dengan media tersebut, maka kemungkinan media tersebut tidak pas dan tidak cocok untuk dipraktekkan kepada mereka. Tapi kalau mereka merasa senang dan mereka merasa puas dengan pembelajaran yang mana dibawakan menggunakan media digital, yaitu word wall yang mana khusus ke kuis pertunjukan, maka bisa dikatakan media tersebut efektif dan bagus diterapkan di dalam pembelajaran, khususnya untuk maharah qiraah atau maharah berbicara. Mungkin teman-teman ada yang asing ya mengenai apa sih itu pengertian maharah qiraah. Maharah qiraah itu adalah keterampilan membaca dalam bahasa Arab yang melibatkan kemampuan memahami teks dengan baik. Jadi di sini yang dimaksud dengan maharah qiraah itu bukan cuma ngomong tok, tapi dapat memahami tulisan, isi bahkan kandungan yang ada di dalam tulisan tersebut. Jadi nggak cuma sekadar baca tok, sekadar membaca doang,
tapi ada proses juga untuk memahami teks yang teman-teman baca. Lalu tujuannya apa sih Maro Qiraah? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman teks bahasa Arab secara efektif dan interaktif. Apalagi untuk mungkin para pengguna yang bukan orang Arab asli, maka butuh proses belajar untuk bisa lebih mudah memahami, lebih mudah untuk paham akan teks-teks Arab yang mungkin kalau bagi orang awam itu susah karena mereka belum terbiasa, belum mengenal lebih dalam dengan teks-teks Arab. Maka perlu adanya keterampilan atau maharah qiraah tadi untuk kita lebih mudah dalam memahami teks-teks kajian bahkan ilmu bahasa Arab tadi. Terus kenapa perlu ada media pembelajaran? Mungkin teman-teman bisa pahami ya, media pembelajaran itu suatu wasilah atau mungkin ya gampangnya itu sebagai jembatan untuk lebih memahami materi yang Pak Guru atau mungkin Bu Guru sampaikan di depan kelas. Ketika misalkan nih teman-teman belajar tapi tidak menggunakan media pembelajaran, diibaratkan teman-teman itu ketika menaiki tangga cuma bisa naik satu tok ketika tidak menggunakan media pembelajaran. Tetapi ketika teman-teman ketika belajar atau sedang belajar dan ada media pembelajaran, itu dapat membantu sekali di dalam pemahaman materi yang teman-teman dapatkan di kelas. Yang diibaratkan yang tadi misalkan tidak menggunakan media pembelajaran itu satu saja kita bisa melangkah ketika naik tangga. Ketika teman-teman belajar dan melibatkan media pembelajaran, teman-teman diibaratkan seperti teman-teman sedang menaiki langsung 2 anak tangga karena adanya wasilah tadi agar lebih mudah memahami materi yang teman-teman dapatkan oleh para guru atau pengajar di kelas. Nah, mungkin tadi sekilas ya mengenai tujuan, pengertian, terus pentingnya media pembelajaran agar apa? Agar teman-teman bisa paham bahwa yang namanya belajar pun perlu adanya wasilah, perlu adanya mungkin jembatan untuk teman-teman bisa dengan mudah memahami materi yang Pak Guru atau Bu Guru sampaikan di kelas. Nah, untuk contohnya saya membuat 3 saja soal yang saya buat. Ini udah hampir jadi ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk conteng hijau kalau itu jawaban yang benar. Ketika sudah, klik lalu tekan yes. Nanti langsung muncul sebentar. Oke, sedang proses. Nah, ketika sudah muncul terus membagikan, berarti itu sudah terproses. Bisa klik, nanti teman-teman bisa bagikan. Pilih salah satu tema yang teman-teman mungkin itu yang pas. Ketika udah salin, lalu teman-teman bisa bagikan ke grup atau mungkin ke apa namanya teman-teman. Mungkin cukup. Oke, bisa diklik teman-teman ya.